Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlinda Aulia Dewi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas D. NIM saya 2892150156. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UTS Bahasa Indonesia yang materinya mengenai keterampilan berbahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa Indonesia artinya keterampilan menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi yang baik secara Latin maupun tertulis. Keterampilan berbahasa lisan meliputi menyimak dan berbicara, sedangkan keterampilan berbahasa tulis meliputi membaca dan menulis. Dilihat dari sifatnya, keterampilan menyimak dan membaca bersifat reseptif, yaitu menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif, artinya menghasilkan berbicara atau tulisan. Berikut sifat keterampilan berbahasa. Lisan, menyimak, berbicara, tulis, membaca, menulis, reseptif, dan produktif. Keterampilan reseptif, menyimak atau mendengarkan adalah kegiatan berbahasa dengan tujuan memahami pesan yang disampaikan pembicara. Menyimak melalui sifat interaktif dan non-interaktif. Menyimak interaktif adalah menyimak dengan melakukan tanya jawab dengan pembicara atau dengan menyimak yang lain, dua arah atau multi arah. Menyimak non-interaktif adalah menyimak yang tidak disertai tanya jawab antara pembicara dengan penyimak. Membaca adalah kegiatan berbahasa dalam rangka memahami pesan yang disampaikan melalui tulisan. Pemahaman dalam membaca ada 4 kategori. Yang pertama yaitu membaca pemahaman literal, membaca interpretasi, ketiga kritis, dan yang keempat itu kreatif. Berikutnya membaca pemahaman literal merupakan kemampuan memahami yang paling sederhana atau paling dasar karena hanya memerlukan sedikit kegiatan berpikir. Kemampuan ini merupakan kemampuan yang menemukan makna kata dan makna kalimat yang terdapat dalam konteks secara langsung. Dengan kata lain, pemahaman literal tersebut disebut juga pemahaman terhadap makna tersurat. Dan berikutnya, membaca interpretasi memerlukan keterampilan berpikir yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman literal. Pembaca yang memiliki pemahaman interpretasi memiliki kemampuan mengidentifikasi gagasan dan makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks. Untuk dapat menemukan makna yang implisit atau tersirat ini, keterampilan berpikir pembaca meliputi kemampuan menggeneralisasi, menentukan hubungan sebab dan akibat, mengidentifikasi modif-modif, menemukan hubungan antar bagian teks, memprediksi kesimpulan, dan membuat perbandingan. Berikutnya membaca kritis adalah keterampilan pembaca yang dimiliki oleh pembaca yang tidak hanya mampu memaknai bacaan secara literal dan menginterpretasikannya. Pembaca pada kategori ini juga mampu menilai apa yang dibacanya. Pembaca kritis mampu menilai secara kritis gagasan-gagasan yang disampaikan penulis dan juga kesisihan data yang tertuang dalam bacaan. Berikutnya membaca kreatif merupakan keterampilan membaca yang berbeda pada tingkat paling tinggi. Interpretasi dan kemampuan berpikir kritis, pembaca kategori ini mampu menerapkan gagasan-gagasan yang terdapat pada teks.
atau bacaan ke situasi baru, mengombinasikan gagasan yang dimiliki pembaca dengan gagasan dalam teks, dan mampu memperluas konsep-konsep yang terdapat dalam teks yang dibacanya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaca kreatif berusaha dan kreatif menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan gagasan-gagasan yang ada di dalam teks. Berikut pemahaman literal. Dari wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah mengatasi masalah para tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja dengan cara ilegal. Pemahaman interpretasi. Indonesia telah maju melangkah dalam mengatasi masalah para TKI yang bekerja dengan secara ilegal. Indonesia mengalami kemajuan dalam mensejahterakan para TKI. Pemahaman kritis. Indonesia telah melakukan upaya yang bagus dalam mengatasi masalah TKI tersebut. Dengan melakukan upaya tersebut, Indonesia mengalami kemajuan dan mensejahterakan rakyatnya melalui TKI. Dan yang terakhir, pemahaman kreatif. Dengan berhasilnya Indonesia menangani masalah tersebut, serta menindak tegaskan para oknum yang menipu ataupun memalsukan data, akan memperkecil tindak kriminal, dan di sisi lain dengan adanya TKI Indonesia dapat membangun dan mempererat kerjasama dengan negara lain. Berikut makna literal. Tidak perlu berbohong kepada seseorang karena sebuah kepercayaan diri seseorang itu sangatlah berharga. Makna interpretasi dalam teks tersebut dapat disimpulkan sebagai pelajaran. Jika kita ingin berteman dengan seseorang, tidak harus berbohong dan mengucapkan apa adanya. Makna kritis. Pada wacana tersebut terdapat pesan moral supaya kita lebih menghargai sebuah kepercayaan seseorang dalam menjalin suatu hubungan seperti persahabatan dengan tidak berbohong atau berkata sejujurnya. Dan kita diajarkan untuk bersyukur atas apa yang sudah ada kita dapatkan dari Tuhan. Yang terakhir, makna kreatif. Bila mana kita ingin menjalin hubungan persahabatan atau pertemanan, sebaiknya kita harus terang dan dengan keadaan kita, karena sahabat kita yang baik akan mengerti sebuah keadaan kita dan tidak mempersalahkan status kehidupan. Kita tidak dapat mempersalahkan status kehidupan, dan kita juga harus pandai bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena terkadang manusia lebih sering melihat ke atas daripada menunduk ke bawah untuk melihat suatu tolak ukur kehidupan. Berikut membaca intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Keterampilan untuk membaca intensif membuat para pembaca paham pada teks, bisa pada tingkat literal, kritis interpretatif, maupun evaluatif. Pada aspek kognitif, hal yang dapat dikembangkan dengan teknik membaca yang sensitif itu ialah kemampuan untuk membaca dengan komprehensif. Teknik membaca intensif. Untuk memperoleh kemampuan membaca intensif dapat digunakan teknik survei atau meninjau. Meninjau atau mengamati isi teks secara sekilas. Hal-hal yang perlu ditinjau yaitu judul, nama majalah, bagian pembuka, subjudul, bagian penutup, penulis, dan tahun terbit. Langkah ini dilakukan dengan bertujuan mengenal teks sehingga memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang gambaran umum isi buku, topik yang dibahas dalam teks, gagasan-gagasan penting dalam teks, susunan teks, dan cara penyampaian dalam teks. Yang kedua, question. Pada saat kita menghadapi sebuah bacaan, pernahkah kita mengajukan pertanyaan pada diri sendiri tentang hal-hal yang berkaitan pada bacaan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan itu dapat menentukan kita memahami bacaan dan mengarahkan pikiran pada isi bacaan yang akan dimasuki sehingga
kita bersikap aktif. Kita tidak hanya mengikuti apa saja yang dikatakan pengarang, kita boleh mengkritik dan menanyakan apa yang dikatakan pengarang sambil nanti melihat buktinya. Yang ketiga, read. Setelah kita mensurvei dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan, kita mulai melakukan kegiatan membaca. Tidak perlu semua kalimat, kita dapat membaca dengan dituntun oleh pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan. Perlambat cara membaca kita pada bagian-bagian yang penting atau yang kita anggap sulit, dan percepat kembali pada bagian-bagian yang tidak penting atau yang telah kita ketahui. Dengan demikian, kegiatan membaca kita relatif lebih cepat dan efektif, tetapi pemahaman yang menyeluruh bacaan atau buku tersebut telah kita dapatkan. Pada langkah ini, konsentrasi diri sangatlah penting. Dan yang keempat itu resit. Setiap kita selesai membaca suatu bagian, berhentilah sejenak. Buatlah catatan-catatan penting tentang bagian yang dibaca itu dengan kata-kata sendiri. Lakukan itu sampai kita selesai membaca. Catatan itu dapat berupa kutipan, simpulan, atau komentar kita. Jika kita masih mengalami kesulitan, ulangi sekali lagi bagian yang sulit itu. Catatan-catatan tersebut akan membantu kita untuk mengingat apa yang sudah kita baca agar tidak sampai terjadi begitu selesai membaca hilang pula apa yang telah kita baca. Yang kelima, review. Setelah kita membaca buku secara keseluruhan, tinjau kembali hal-hal yang penting yang telah kita baca. Tentukan bagian-bagian penting yang perlu untuk diingat kembali, terutama hal-hal yang dapat diberi tanda atau digarisbawahi. Pengulangan kembali ini akan membantu daya ingat kita untuk memperjelas pemahaman terhadap bacaan, juga membantu untuk hal yang penting mungkin terlewat sebelumnya. Selain itu, kita juga dapat mendapatkan isi buku secara keseluruhan. Dari uraian di atas, kita mengetahui bahwa kegiatan membaca dengan menggunakan metode SQ3R dapat lebih efektif dan efisien serta memungkinkan memberi hasil yang maksimal. Sekian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.